Ini tutorial cara memasangkan seal ke dalam chrome yang ada di dalamnya. Jadi seal ini seal ukuran seal 7 akan kita masukkan ke sana tuh yang dalam tuh ya. Ini terlihat sulit, memang pasti sulit. Tapi semua kesulitan itu bisa diatasi dengan cara-cara tertentu. Yang penting asal tahu caranya, maka yang sulit akan terasa mudah. Oke. Oleh karenanya saya akan memberikan tutorial cara memasukkan seal 7 mili ini, seal 7 ya, ke dalam ini. Oke, kita akan lakukan langsung. Kita akan coba caranya, kita masukkan setengahnya. Jadi kita bagi dua, seal ini kita masukkan setengahnya ke area yang medianya ya, yang kecil itu. Biasanya kita menggunakan tali, ini saya akan coba menggunakan kunci ya, kunci L. Kita dorong. Kalau pakai tali dia lebih mudah karena kita ikat, kan kita tarik aja. Otomatis sealnya akan ke bawah tali tersebut, masuk setengahnya. Saya akan coba menggunakan kunci L dulu. Kalau tidak bisa, baru kita akan menggunakan tali. Itu sangat sulit ya, ngabisin waktu ya. Langsung aja kita yang praktis saja, saya ajarkan yang praktis. Kita masukkan aja ke sini. Ini bisa menggunakan tali rapia atau tali pancing ya. Yang penting kecil gitulah. Nanti ini tujuannya hanya untuk memasukkan saja sih. Intinya talinya itu kuat, yang kecil kuat, supaya ketika ditarik dia tidak putus atau jangan sampai ada serabut-serabut ya ikatannya itu, talinya itu. Kita masukkannya dari sini ya, jadi dari yang kecil ya. Nah, kita tarik seperti ini, otomatis kan ini akan masuk. Nah, dia sampai seperti ini. Sorry, kita masukkannya dari yang gede dulu deh, supaya terlihat lah. Kalau ini kan kehalingin ya, ada talinya mau masukin ya. Kita mulainya dari yang sini, jadi bukan dari yang kecil, dari yang besar ya, dari yang lubang besar. Kita samakan dulu, baru kita masukkan. Tujuannya ini untuk menarik seal supaya masuk setengahnya, seperti itu. Itu kesabaran masukinnya ini sambil ngeliatin kamera, jadi agak susah saya supaya masuk ke kamera, maksudnya ya. Kita ulangi ya. Jadi masukinnya itu harus talinya ujungnya harus sama supaya nanti nyabutnya gampang. Ini ya, kita tinggal tarik nih. Jadi sisakan setengah nih. Jangan sampai masuk semuanya, maaf.
Nah, setelah setengah seperti ini, nah, baru kita masukkan tuh sealnya menggunakan kunci L. Oke, ini pekerjaannya memang harus sabar ya, telaten, jadi butuh kesabaran. Nah, setelah nanti sealnya masuk setengah ya, setengah, udah masuk setengah, kita tahan, terus kita tarik yang talinya tadi, nah dari sini aja nih, nah jadi satu sisi aja, nah gitu. Nah, ketika sudah masuk semua, sudah masuk setengahnya ya, nah kita tinggal dorong dari ujung sebelah belakangnya. Jadi dia dengan sendirinya silakan masuk. Nah, maaf nih tidak saya perlihatkan ke kamera karena susah ya. Yang penting, nah itu tekniknya tahu lah, yang penting teorinya tahu ya. Nah, udah masuk. Jadi udah ada di dalam sini lingkaran. Oke, itu kemudian langsung kita pasang kembali. Regulator, kemudian ini spare part seperti ini seperti yang M3 ya, orinya. Masukkan kembali. Jangan lupa kita kasih carbon oil. Kalau di springnya nggak masalah ya, dikasih banyak juga nggak masalah di springnya. Nah, kita masukkan. Nah, sudah masuk, tinggal kita tutup. Pasang adjuster. Pasang penutup adjusternya. Tidak bisa diputar ya, ini ada batasannya. Oke, kita tinggal coba apakah ini bisa berfungsi. Kita masukkan ke unitnya. Kita akan kencangkan menggunakan kunci karena ini beresiko ya, harus betul-betul kencang. Jangan sampai hanya cuma pakai tangan, ini nggak bisa kita prediksi ya. Jadi harus betul-betul pas. Sedang mengencangkan. Oke.
sudah terpasang. Kita masukkan botolnya atau kita isi botolnya di sini ya. Kita isi botol dulu. Maksudnya isi angin di botol gitu ya. Sebelum saya isi botol, perlu diketahui nih buat Mas Eko ya. Ini kan unit milik Mas Eko nih. Saya akan kasih tahu ini efek dari efek impact jika diisi angin menggunakan pompa tangan ya atau hand pump. Dia banyak air, kemudian kotor, sangat kotor, dan ini sulit nanti untuk dibukanya, sulit, dia berkarat ya. Jadi di dalamnya itu kotor sekali. Jadi saya sarankan untuk pengguna efek impact, terutama yang Laroiba ya, jangan sampai menggunakan pompa tangan. Nah ini sulit sekali untuk dicopot, lumayan kalau bahasa Sunda sampai setengah degleng. Kalau nggak ada alat ya susah juga bukanya, karena itu dia nyatu, hampir nyatu dengan dural nih. Kalau dipaksa resikonya botol akan hancur. Gimana caranya? Maintenance-nya yang paling penting. Jadi kenapa saya sarankan, kadang kan untuk pengguna efek itu hanya baru bisa memakai ya, belum bisa memaintainnya dengan baik, sehingga ketika trouble, kebingungan, dan cenderung putus asa atau galau gitu ya. Padahal maintenance dari awal sudah salah gitu. Kalau sudah menggunakan pompa tangan itu banyak air, walaupun pakai filter katanya ya, pakai filter. Saya sudah coba itu airnya lebih banyak gitu. Jadi lebih bijak lagi pakai scuba aja deh biar aman. Jadi kalau efek impactnya unitnya kita bisa membeli, kenapa harga untuk membeli tabung bahasanya kan, untuk LP scubanya nggak bisa gitu. Itu sebetulnya satu paket yang tidak boleh dipisahkan ya, antara sebagus apapun senapan, kalau ya dipakainya pompanya pompa biasa ya rusak. Sekarang yang nggak usah kita bicara lokal, kita bicara yang impor. Coba aja, mana mau orang yang punya senapan impor dipompa dengan menggunakan pompa tangan, kecuali orang yang memang belum paham ya, mau aja gitu. Tapi kalau yang udah paham, dia lebih baik berkorban berkorban tidak usah diisi angin, daripada artinya kan mengosongkan senapan tanpa angin itu lebih baik daripada harus mengisi angin pakai pompa tangan. Artinya apa? Dia lebih bijak gitu berpikirnya, karena dia tahu akibat yang akan diterima ketika unit itu dipaksakan menggunakan angin dari pompa atau hand pump itu ya, pompa tangan. Maka saya sarankan sekali lagi, ketika kita sayang sama unit kita, perhatikan cara memaintainnya ya, jangan sembarangan. Kalau sudah rusak ya kembalinya sih bukan ke siapa ya, artinya ke kita sendiri, ke pemilik itu sendiri yang dirugikan. Ketika mau berburu udah jauh-jauh, ternyata unitnya trouble hanya karena seal-sealnya. Sebetulnya seal itu bisa awet asal cara memaintainnya, tahu cara memaintainnya itu ini. Jadi ketika kita berbicara paham dan tidak paham, ya kita harus paham gitu. Jangan sampai nggak paham, wong unitnya punya kita, bukan punya orang lain kan gitu. Maka kita lah yang harus paham dengan unit kita. Ya kita analogikan dengan istri lah gitu kan. Kalau kita memiliki istri ya kita harus paham istri kita, jangan sampai orang lain yang paham istri kita. Gitu kan. Nah kira-kira mudah-mudahan ini ya sedikit bercanda, tapi mudah-mudahan ya tidak usah dimasukin ke hati ya. Ini hanya sekedar analogi saja gitu. Analogi yang anekdot lah gitu kan. Nah tidak jauh, artinya
perbandingannya, analoginya tidak jauh gitu. Jadi sesuatu yang kita sudah miliki harus kita cintai. Jangan berusaha untuk memiliki yang baru kita cintai. Gitulah kira-kira. Oke, nggak panjang lebar lah, udah langsung kita isi aja. Insya Allah tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah, ya saya bongkar lagi. Oke, saya pause dulu ya, sebentar untuk isi angin. Isi anginnya di botol ya, tidak di senapan. Kenapa? Karena kita sudah menggunakan coupler canggih. Ini. Oke, ini hasilnya Mas Eko. Ada di regul, ada di outputnya di 1000. Ini sudah tidak ada kebocoran. Langsung masuk 2200 ya. 2200. Ingat ini manometernya sampai 5000 ya. Jadi 2000 itu udah di situ tuh, 2300 sorry ya. Ini kameranya agak buram. Nah, oke, aman. Jadi sebetulnya hanya seal-sealnya saja karena memang pada kotor. Terus kita benerin ya Mas Eko ya. Ini kan tadinya mencong, ini ada di atas bekas di oprek sama bengkel yang lain ya, sama temennya tuh. Efeknya ada di atas. Sekarang kita perbaiki lagi. Inilah kenapa kita harus maintain dengan betul-betul menyayangi unit kita. Sudah beli mahal-mahal, sayang kalau kita tidak menghiraukan cara memaintainnya. Oke, terima kasih buat Mas Eko. Ini kita cek ya unitnya. Ini sudah kita kokang. Kita dengarkan suaranya nih, pasti agak sangat berisik ya. Sangat aman. Ingat cara memaintainnya yang penting. Sudah tidak ada kebocoran apa-apa dan ini aman. Jadi memang sealnya harus betul-betul pas. Terima kasih.